Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas materi hutang obligasi. Hutang obligasi ini termasuk dalam jenis hutang jangka panjang. Materi ini saya ambil dari buku Akuntansi Suatu Pengantar, buku 2, oleh Bapak Catur Sasongko dan kawan-kawan. Pertama-tama, saya akan memaparkan pengertian dari obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh peminjam atau borrower dengan bunga tetap tiap periodenya kepada para pemegangnya. Bunga tetap di sini maksudnya adalah apakah dibayar per bulan, 3 bulan, 6, atau 1 tahun. Menurut PSAK nomor 50, obligasi termasuk dalam liabilitas keuangan yang mengikat peminjam dengan kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya kepada entitas lain. Jadi, perusahaan yang menerbitkan obligasi atau surat hutang akan diikat oleh kontrak untuk menyerahkan aset keuangannya kepada pemegang atau pembeli obligasinya. Obligasi diterbitkan untuk memperoleh sumber dana yang diperlukan, berupa ekspansi atau untuk melunasi utang yang telah jatuh tempo. Jadi, obligasi diterbitkan oleh perusahaan sebagai salah satu sumber pendanaan bagi perusahaan. Jenis-jenis obligasi. Yang pertama, ada mortgage bonds, adalah obligasi yang dijamin dengan aset khusus. Biasanya berupa properti atau rumah, seperti rumah atau apartemen. Jadi, kalau misalnya ketika jatuh tempo dan perusahaan tempat Anda membeli obligasi tidak mampu melunasi hutang obligasinya, maka Anda berhak atas jaminan tersebut. Yang kedua, ada debentures, adalah obligasi yang nilainya tidak dijamin. Tidak ada aset khusus yang dijadikan jaminan atas obligasi yang diterbitkan. Biasanya, obligasi jenis ini diterbitkan oleh perusahaan yang memiliki reputasi dan peringkat kredit yang baik. Yang ketiga, ada convertible bonds, adalah obligasi yang dapat ditukar dengan sekuritas lain. Pembeli obligasi ini memiliki hak untuk menukar obligasinya dengan sejumlah tertentu saham dari perusahaan penerbit obligasi. Yang keempat, ada callable bonds, adalah obligasi yang dapat ditarik kembali oleh perusahaan sebelum jatuh tempo. Jadi, jenis obligasi ini dapat ditarik kembali oleh penerbit obligasi walaupun obligasinya belum jatuh tempo. Selanjutnya ada zero coupon bonds, adalah obligasi yang tidak memberikan bunga secara periodik, namun pembeli memperoleh diskon. Jadi ketika Anda membeli jenis obligasi ini, Anda tidak akan memperoleh bunga secara teratur. Akan tetapi Anda akan diberikan diskon ketika Anda membeli. Selanjutnya ada serial bonds, adalah obligasi yang dibayarkan atau yang membayarkan bunga secara periodik sampai dengan jatuh tempo obligasi. Jadi jenis obligasi ini memberikan bunga teratur selama obligasi itu berlaku atau sampai jatuh temponya obligasi tersebut. Dan yang terakhir ada sukuk, yaitu istilah obligasi dengan prinsip syariah. Efek syariah berupa sertifikat dengan jaminan aset. Sukuk ini dibahas dalam PSAK nomor 110. Selanjutnya kita masuk ke materi konsep nilai kini atau present value dalam obligasi. Ketika perusahaan mengeluarkan obligasi, harga jual yang diperoleh dari penerbitan obligasi ditentukan oleh 3 faktor berikut. Yang pertama, nilai nominal obligasi, yaitu nilai pada tanggal jatuh temponya. Yang kedua, bunga periodik yang akan dibayarkan.
Nah, bunga periodik ini disebut juga dengan kontrak rate atau coupon rate. Dan yang terakhir, tingkat suku bunga pasar atau effective interest rate. Perbedaan antara tingkat bunga pasar dan tingkat bunga yang tertera dalam kontrak akan mengakibatkan adanya diskon atau disagio dan premiums atau agio. Jadi akan ada 3 kondisi ketika kita menjual obligasi. Yang pertama, ketika tingkat bunga pasar sama dengan tingkat bunga kontrak, maka obligasi dijual pada kondisi nilai nominal atau harga jual obligasi sama dengan harga atau nilai nominal. Kondisi kedua, ketika tingkat bunga pasar lebih besar daripada tingkat bunga kontrak, maka obligasi dijual pada kondisi disagio atau harga jual obligasi lebih kecil dari nilai nominal. Dan yang ketiga, ketika tingkat bunga pasar lebih kecil daripada tingkat bunga kontrak, maka obligasi dijual pada kondisi agio atau harga jual obligasi lebih besar dari nilai nominal. Ya, selanjutnya kita masuk ke contohnya. Obligasi diterbitkan pada nilai nominal. Ya, di contohnya ini sudah ditentukan bahwa nilai obligasinya 100.000. Nilai obligasinya 100.000. Tingkat suku bunga kontraknya 12%. Jangka waktunya 5 tahun dan bunga dibayar tiap 6 bulan. Tingkat bunga pasarnya 12%. Nah, ini dia. Bunga kontrak dan bunga pasar sama. Maka jurnalnya adalah ketika obligasi diterbitkan, kas kita bertambah 100.000, posisi debit, hutang obligasi bertambah 100.000, posisi kredit. Nah, setelah 6 bulan berikutnya, maka perusahaan akan membayar bunga obligasinya. Ya, setelah 6 bulan berjalan, akan dibayarlah bunganya. Nah, untuk bunganya ini akan menggunakan tingkat suku bunga kontrak. Jadi, tingkat bunga yang digunakan adalah tingkat suku bunga kontrak dikali nilai nominal. Ya, ini nilai nominalnya dikali tingkat suku bunga kontrak dikali, karena dibayar per 6 bulan, jadi dikali 6 dibagi 12. 12 ini 12 bulan, ya. Maka jurnalnya adalah beban bunga bertambah 6.000, posisi debit, kas berkurang 6.000, posisi kredit. Setelah terbit, kemudian membayar bunga, maka obligasi ini dianggap lunas. Setelah 5 tahun berjalan, obligasi ini akan kita lunasi. Nah, pelunasan obligasi ini sesuai dengan nilai nominal atau nilai kontrak. Nah, jurnal yang dicatat ketika pelunasan obligasi adalah hutang obligasi berkurang 100.000, posisi debit, kas berkurang 100.000, posisi kredit. Ya, sampai di sini saya pikir jelas untuk obligasi yang terbit pada nilai nominal. Selanjutnya kita akan masuk ke obligasi yang diterbitkan dengan kondisi disagio. Ya, perhatikan, soalnya sama ya. Nilainya, nilai kontraknya 100.000, jangka waktu 5 tahun, bunga kontraknya 12%. Nah, ini perhatikan bunga pasarnya 13%. Lebih besar, ya. Terus dijual dengan harga Rp96.406. Jadi nilai jualnya lebih kecil dibanding nilai nominal. Maka yang dicatat adalah kas bertambah Rp96.406, dolar. Disagio obligasi bertambah
3.594, ini berasal dari 100.000 dikurangi 96.406. Ya, nilai ini berasal dari pengurangan 100.000 dikurangi 96.406. Disagio kenapa dibebankan? Kenapa menjadi beban atau posisinya di debit? Karena pada dasarnya ini adalah beban kita, tanggungan kita, kerugian kita. Ya, kerugian itu ya menjadi beban. Beban itu kalau bertambah ya di debit. Inilah makanya disagio obligasi ini di debit. Hutang obligasi bertambah 100.000. Tetap nilai nominal yang masuk hutang obligasi karena ini nanti akan kita lunasi. Ya. Selanjutnya pembayaran bunga obligasi. Nah, pembayaran bunga obligasi ini dibayar per 6 bulan. Terus diskon tadi, disagio tadi akan diamortisasi atau disusutkan berdasarkan metode garis lurus. Ya, untuk kali ini kita akan coba bahas metode garis lurus. Nanti materi berikutnya akan saya bahas metode suku bunga efektif ada. Nah, jurnal yang dicatat adalah beban bunga 6.359,40, disagio obligasi ya berkurang atau beban kita berkurang 359,40, kas atau utang bunga. Jadi kalau kita bayar langsung berarti kas kita berkurang, tapi kalau kita belum bayar berarti kita berutang, maka utang bunga kita bertambah 6.000. Silahkan diperhatikan, 35940 itu berasal dari 3594 dibagi 10. Ya. Terus ini berasal dari 6.000 ditambah 359,40. Nah, ini nanti akan saya jelaskan di kolom komentar ya. Nanti akan saya jelaskan di kolom komentar lebih jelasnya untuk yang ini, yang beban bunga ini akan saya buat penjelasannya di sana. Oke, sekarang kita lanjut ke kondisi ketiga. Obligasi diterbitkan dengan premi atau agio. Ini soalnya sama, cuma tingkat suku bunganya, perhatikan tingkat suku bunga pasarnya 11%, tapi kontraknya 12, berarti lebih kecil. Ya, dan nilai jualnya adalah 103.769. Nilai jual lebih besar daripada nilai nominal. Maka jurnalnya adalah kas bertambah 103.769 ya, iya karena ini yang kita dapat uangnya ya, ini yang kita terima. Hutang obligasi bertambah 100.000. Agio obligasi bertambah 3.769. Nah, agio obligasi ini dianggap keuntungan. Keuntungan itu dianggap sebagai pendapatan. Pendapatan kalau bertambah berarti di kredit. Ya, jadi itu asal muasalnya kenapa agio harus dikredit. Ya. Sekarang kita masuk ke pembayaran bunganya. Pembayaran bunganya ini persis sama perhitungannya dengan pembayaran bunga disagio. Jadi disagio dengan agio pembayaran bunga metode garis lurusnya sama. Yang membedakan adalah nanti ini beban bunganya 5.623. Agio obligasinya terdebet 376,90, kasnya 6.000. Nah, ini yang membedakan. Kalau di disagio di sini 6.000 ditambah. Kalau di agio 6.000 dikurangi. Ya, itu perbedaannya. Jadi disagio ditambah, kalau agio dikurangi di beban bunganya. Nanti, ya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan kali ini. Karena kesempatannya sangat terbatas, maka nanti akan ada penjelasan yang saya selipkan di komentar. Ya, tetap saya tunggu responnya. Kalau ada yang ditanyakan, saya sangat siap untuk menjawabnya. Tetap membaca referensi yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.